malam senyap, karena diam adalah awal kengerian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru sadar ada yang salah dengan desa itu saat ayam jantan gak berani berkokok ketika subuh. Bukan karena dia kesiangan, bukan juga karena hujan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dulu bangun dari tidur panjangnya. Perkenalkan, nama aku Wira. Aku baru pulang ke desa kelahiranku, Desa Kalisodo. Setelah 12 tahun aku pergi. Desa kecil di pinggir alas jati, jauh dari jalan provinsi, jauh dari sinyal, dan anehnya jauh dari ingatan banyak orang. Bahkan di Google Maps namanya muncul, tapi tanpa keterangan. Seolah desa ini memang ada, tapi nggak ingin ditemukan. Kali ini aku pulang karena kabar bapak. Bukan kabarnya sakit, bukan juga kecelakaan. Tapi katanya bapak ketempelan barang tua. Itu istilah yang selalu kupikir omong kosong. Sampai malam pertama aku menginjakan kaki kembali ke rumah itu. Rumah joglo tua dengan tiang-tiang kayu jati menghitam dimakan oleh usia. Bau tanah lembab bercampur kemenyan menyambutku lebih dulu daripada suara ibu. Ibu gak memelukku, ia hanya menatap lama, seperti memastikan aku benar-benar manusia. "Wira," katanya pelan, "kamu pulang pas wetonmu." Aku mencoba tersenyum kaku. "Apa hubungannya, Bu?" Ibuku tidak menjawab. Ia malah meludah kecil ke tanah, lalu berbisik lirih, "Ndak apa-apa, semoga aja ndak apa-apa." Malam itu aku mencoba tidur di kamar lamaku, kamar yang jendelanya menghadap langsung ke alas. Kini jam dinding berdetak terlalu keras. Angin malam membawa suara serangga, tapi nggak lengkap. Seperti ada bagian suara alam yang sengaja ditahan. Dan ketika aku hampir terlelap, aku mendengar suara logam. Bukan jatuh, bukan juga terbentur. Seperti sebuah benda logam ditarik perlahan dari sarungnya. Lalu aku mencoba membuka mata. Kamarnya gelap, tapi aku yakin suara itu datang dari arah pendopo. Aku mencoba bangun. Kini langkah kakiku terasa berat, seperti lantai sedang menahanku. Di pendopo, lampu minyak menyala redup, dan di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Ada sebuah keris bergeletak di atas kain mori. Bilahnya berlekuk ganjil, enggak simetris. Pamornya gelap, seperti urat hitam yang bergerak jika dipandang terlalu lama. Sarungnya terlihat retak, tua, dan hangat. Di depan keris tersebut ada bapakku yang sedang duduk bersila. Wajah bapak nampak pucat, matanya cekung, tapi senyumnya bukan senyum orang yang sedang sadar. "Wira, kamu akhirnya pulang." Aku mendekat. "Pak, ngapain malam-malam begini?" Lalu bapak menatap keris itu dengan penuh rindu. "Dia nunggu kamu." Aku tertawa kecil. "Pak, jangan bercanda deh." Bapak menoleh pelan ke arahku. Matanya terlihat merah, bukan karena habis menangis, tapi karena kurang tidur yang terlalu lama. "Ini bukan keris biasa," katanya. "Ini Rogo Sukmo." Aku ingin bertanya, tapi sebelum sempat berbicara, bau amis tiba-tiba memenuhi pendopo. Bukan bau darah segar, namun lebih seperti daging lama yang basah. Lampu minyak semuanya bergetar, dan aku bersumpah pamornya bergerak, seperti urat yang hidup. Aku mundur satu langkah. "Pak, kita simpan aja dulu ya," kataku. Bapak lalu tersenyum, senyuman yang membuat bulu kuduku berdiri. "Nggak bisa." "Kenapa?" "Karena dia sudah bangun." Malam itu
Aku gak tidur lagi. Singkatnya, pagi datang tanpa kabut, tanpa embun, seperti malam gak benar-benar pergi. Kini orang-orang desa menatapku dengan tatapan aneh. Bukan heran, lebih seperti mereka waspada. Di salah satu warung, pembicaraan berhenti saat aku masuk. Seorang simbah tua memandangku dengan lama, lalu berbisik ke orang di sampingnya. "Wetone udah ketemu." Aku bertanya pada ibuku tentang keris itu. Lalu ibuku gemetar. "Itu warisan Mbah Buyutmu. Dulu jangan ditanya asalnya," katanya. "Tapi sekarang kenapa muncul?" Ibu menatap lantai. "Karena kamu pulang." Siang itu aku langsung pergi menemui Mbah Sastro, orang paling tua di desa. Katanya dia masih memegang ilmu kebatinan lama. Rumahnya di pinggir alas. Udara di sana lebih dingin. Saat pertama aku bertemu dengan Mbah Sastro, ia menatapku lama sebelum berbicara. "Keris itu sudah lama tidur," katanya, "dan seharusnya tidak dibangunkan." "Apa maksudnya, Mbah?" Ia lalu menarik nafas yang panjang. "Rogo Sukmo bukan keris pusaka biasa. Itu wadah." "Wadah apa?" "Wadah sukma manusia." Lalu aku tertawa dengan gugup. "Ini abad modern, Mbah." Mbah Sastro tersenyum tipis. "Ilmu tidak pernah tua. Yang tua cuma manusia." Ia menatap ke arah rumahku, meski jaraknya jauh. "Keris itu dibuat dengan laku pati geni, atau bisa disebut puasa mati rasa, dan satu pengorbanan." "Pengorbanan siapa?" Mbah Sastro menatapku dengan lurus. "Setiap generasi ada satu." Darahku terasa turun. "Maksudnya, Mbah?" "Keris itu mencari penerus. Kalau tidak diberi, dia akan mengambil sendiri." Angin berdesir dari arah alas, dan dari jauh aku mendengar suara logam ditarik perlahan. Singkat cerita, pada malam berikutnya bapakku menghilang. Yang tertinggal di pendopo hanyalah keris itu, tanpa sarung, dan di bilahnya ada bekas sidik jari berdarah. Saat aku mendekat, aku mendengar bisikan, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku sendiri. "Wira, giliranku sudah habis. Sekarang giliranmu." Lampu padam seketika, dan dari arah alas, aku melihat bayangan tinggi besar. Matanya merah, dan ia tersenyum. Singkatnya, Bapak ditemukan 3 hari kemudian. Bukan di hutan, bukan juga di sungai, tapi di sebuah langgar tua yang sudah puluhan tahun tidak dipakai. Tubuhnya duduk bersila menghadap kiblat. Wajahnya tenang, seolah sedang semedi. Tapi kini matanya hilang. Bukan dicungkil, bukan juga luka. Seakan-akan diambil dari dalam. Orang desa tidak menangis, tapi mereka takut. Takut pada apa yang mereka tahu, dan lebih takut lagi pada apa yang tidak berani mereka ucapkan. Kini jenazah Bapak tidak dimandikan di rumah, tapi langsung dikafani di langgar itu. Dan aku perhatikan satu hal yang membuat tengkuku dingin. Gak ada yang berani menyentuh tangan kanannya. Malam setelah pemakaman, Mbah Sastro datang ke rumah. Ia gak masuk ke dalam pendopo. Ia hanya berdiri di batas halaman. "Wira," katanya lirih, "kalau kamu masih ingin hidup seperti manusia, jangan biarkan keris itu memilih." Aku menggenggam sarung keris yang kini kusimpan di kamar. "Kalau aku menolaknya, Mbah?" Mbah Sastro menggeleng. "Keris itu bukan mencari pemilik. Ia mencari wadah." Malam itu juga aku diminta melakukan tirakat. Bukan sembarangan tirakat, tapi puasa weton dan tapa ngerame.
Tirakat itu dilakukan selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu gak boleh makan makanan bernyawa, gak boleh tidur di atas kasur, gak boleh bercermin, gak boleh menyebut namaku sendiri. Dan yang paling berat menurutku adalah gak boleh menyentuh keris. Aku tidur di lantai tanah tanpa adanya bantal, tanpa adanya selimut. Pada malam pertama aku masih kuat. Malam kedua, suara-suara mulai berdatangan. Bukan bisikan, tapi kenangan yang bukan milikku. Aku melihat seorang pria tua bertelanjang dada. Tubuhnya penuh rajah. Ia berlutut di depan empu. "Nyawamu akan abadi," kata sang empu, "tapi bukan sebagai manusia." Kini bilah keris ditancapkan ke dadanya. Lalu aku terbangun dengan nafas yang terengah. Kini dada kiriku terasa nyeri, seolah bekas tusukan itu milikku sendiri. Pada malam ketiga, aku melihat makhluk penjaga keris. Ia gak seperti genderuwo, gak ada bulu. Tubuhnya tinggi, warna kulitnya hitam legam, tanpa adanya wajah. Hanya ada mulut panjang vertikal di dadanya. Ia duduk di sudut kamar, gak bergerak. Hanya ia menunggu. "Aku gak mau," bisikku. Kini mulut itu terbuka. "Semua berkata begitu." Pada malam keempat, ibuku kerasukan. Tubuhnya kejang dan suaranya berubah sangat berat. "Wira, jangan biarkan aku sendirian." Aku menangis. Aku tahu itu bukan suara ibu, tetapi itu suara bapak. Mbah Sastro datang membawa kembang telon dan air kendi. "Keris itu sudah mulai merekam sukma," katanya. "Kalau kamu gagal tirakat, dia akan mengikatmu dari dalam." "Bagaimana caranya menghentikan ini, Mbah?" Mbah Sastro menatap ke keris itu yang kini bergetar pelan di sudut kamar. "Harus dilakukan ruatan sukmo. Ritual yang sudah puluhan tahun gak pernah dilakukan. Ritual itu memiliki syarat. Syarat yang pertama, keris harus ditelanjangi atau bisa dibilang tanpa sarung. Syarat yang kedua dilakukan di perempatan desa. Syarat yang ketiga, ritual itu harus dilakukan saat tengah malam Jumat Kliwon. Dan syarat yang keempat, harus ada penebus sukma. "Apa maksudnya penebus?" tanyaku dengan suara pecah. Mbah Sastro gak langsung menjawab. "Dulu penebusnya adalah darah keluarga sendiri." Aku membeku. "Lalu sekarang?" "Sekarang keris itu yang memilih." Kini malam Jumat Kliwon sudah datang. Langit gelap tanpa bintang. Penduduk desa gak ada satupun yang keluar rumah. Pintu-pintunya udah ditutup. Lampu mereka sudah dipadamkan. Kini aku sudah berdiri di perempatan desa dengan bertelanjang kaki. Tanahnya terasa dingin seperti daging mati. Keris Rogo Sukmo diletakkan di tengah lingkaran raja. Angin berhenti seketika. Lalu tanah bergetar dengan pelan. Dari arah alas, satu persatu mereka datang. Ada wewe gombel dengan rambut menjuntai membawa tangisan anak. Ada Banaspati berputar pelan seperti api bernafas. Dan di belakangnya, makhluk tanpa wajah itu kembali muncul. Ia berdiri tepat di belakangku. Kini tangannya sudah menyentuh bahuku. Berat. "Sekarang aku sudah di tubuhmu." Aku menjerit. Dan saat keris itu melompat sendiri ke tanganku, aku tahu tirakatku gagal. Kini pamornya menyatu dengan kulitku. Dan di cermin pecah, aku melihat bayanganku sendiri. Bayangan itu tersenyum. Bukan aku. Kini aku tersadar di tengah perempatan desa. Dan mulutku penuh dengan rasa besi. Tanganku kini menggenggam sesuatu yang hangat. Terlalu hangat untuk disebut logam. Keris Rogo Sukmo. Bilahnya menyatu dengan kulit telapak tanganku. Bukan tertancap. Bukan juga menembus.
tapi ia seperti tumbuh. Aku mencoba melepaskannya. Rasanya sakit. Rasa sakit itu bukan di tangan, tapi ada di kepala. Kenangan-kenangan asing menyerbu. Jeritan, doa yang dipatahkan, nama-nama yang gak kukenal. Tenang, tubuh ini cocok. Suara itu bukan dari luar. Itu dari rongga dadaku sendiri. Aku muntah darah. Dan saat aku mendongak, desa itu udah bukan desaku lagi. Rumah-rumahnya tampak sama, tapi sudut-sudutnya melengkung dengan aneh. Bayangan terlalu panjang, langit terlalu rendah. Aku mencium bau tanah kuburan, padahal aku sedang berdiri di jalan. Dari ujung gang, seseorang berjalan mendekat. Pak Lurah atau sesuatu yang menyerupainya. Langkahnya terlihat pincang, lehernya miring gak wajar. Wira, katanya. Suaranya seperti air di tenggorokan. Kamu tidak seharusnya di sini. Aku mundur. Keris itu berdenyut. Pak Lurah berhenti 3 langkah dariku. Kepala itu gak jatuh ke tanah, melainkan karena kepala itu masih menempel di kulitnya. Tapi mulutnya tetap berbicara. Rogo Sukmo sudah lapar. Aku mencoba menutup telinga. Bukan aku, ambil yang lain. Pak Lurah tertawa. Kini kepalanya terjatuh ke tanah, tapi tubuhnya tetap berdiri. Dan ia berjalan tanpa kepala. Dia tidak makan sembarangan, tapi dia makan yang pantas. Keris di tanganku kini bergetar dengan keras. Dan tanpa aku kendalikan, tubuhku berlari. Aku gak tahu kemana arahnya. Kakiku bergerak dengan sendirinya. Aku berhenti di depan satu rumah. Rumahnya Mbak Sri. Mbak Sri adalah janda muda. 3 bulan yang lalu suaminya mati dengan gantung diri. Kini lampu rumahnya menyala. Aku menjerit, Mbak Sri, keluar. Lalu pintunya terbuka. Wajahnya pucat saat melihat keris di tanganku. Wira, kenapa kamu pegang itu? Aku ingin menjawab, tapi mulutku mengucapkan hal lain. Sukmamu ringan. Lalu keris itu bergerak. Aku mencoba melawannya. Demi Tuhan, aku melawan. Tapi tanganku gemetar. Air mataku jatuh ke bilah keris. Jangan-jangan dia... Lalu Mbak Sri mundur. Tetapi tersandung. Lalu sesuatu keluar dari dadanya. Bayangan hitam. Bentuknya persis Mbak Sri, tapi tanpa mata. Bayangan itu menjerit saat keris menyentuhnya. Jeritan yang gak keluar lewat telinga, tetapi lewat tulang. Lalu Mbak Sri jatuh seketika. Matanya terbuka, tapi kosong. Keris di tanganku terasa lebih berat, dan di kepalaku suara itu mendesah puas. 1. Aku berteriak. Aku mencoba menghantamkan kepalaku ke tembok. Gelap. Singkatnya, aku terbangun di pendopo rumah. Ibuku duduk di depanku. Ia diam. Matanya cekung. Kini keris itu ada di pangkuanku. Keris itu sudah bersarung. Seolah gak terjadi apa-apa. Tapi dari arah luar, aku mendengar tangisan yang panjang. Bukan satu, tapi ada banyak. Orang-orang desa berdiri di depan rumah Mbak Sri. Kini tubuhnya kaku, gak ada luka, tapi bayangannya gak ikut berdiri. Aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Bayanganku sendiri gak lagi sama denganku. Ia berdiri sedikit terlambat, menoleh sedikit lebih lambat, dan aku tidak tersenyum. Tetapi bayanganku tersenyum. Mbah Sastro datang sore itu. Wajahnya seperti orang yang sudah kalah perang. Keris itu sudah mulai ngemong desa, katanya. Dengan caranya sendiri. Apa maksudnya? Ngemong. Ia menjaga keseimbangan dengan mengurangi manusia. Aku mencoba menatap keris.
Berapa lagi? Mbah Sastro menunduk. Sampai ia kenyang atau sampai desanya mati. Malam itu listrik padam total dan dari arah kuburan desa aku melihat cahaya merah bergerak disusul bau daging yang terbakar dan ada suara langkah berat. Langkah itu banyak seperti mengarah ke rumahku. Kini Chris bergetar lagi dan aku tahu malam ini ia nggak hanya mengambil satu. Malam itu desa nggak mati, tapi desa terlepas. Aku baru menyadarinya saat suara azan Isya terdengar. Tapi arahnya salah, bukan dari Langgar, bukan juga dari arah masjid. Tapi suara itu datang dari bawah tanah. Getarannya naik lewat telapak kakiku, menjalar ke tulang kering, lalu berhenti di dada. Keris Rogo Sukmo berdenyut liar, seperti jantung keduaku. Dari jendela rumah, aku melihat orang-orang keluar. Orang-orang itu berjalan dengan pelan, tanpa berbicara satu sama lain, dan juga tanpa menoleh. Wajah mereka terlihat kosong. Mereka bukan kerasukan, bukan juga tidur sambil jalan, tetapi mereka dipanggil. Aku mencoba berlari keluar. Ibu, Mbok. Kini ibu berdiri di depan sumur tua. Sumur yang sudah ditutup puluhan tahun. Penutupnya terbuka, dan dari dalamnya angin dingin yang berbau kembang kuburan menyeruak ke atas. Ibu, aku menarik lengannya. Lalu ibu menoleh. Kini matanya hitam seluruhnya. Wira, katanya lembut. Bapakmu memanggil. Tangannya terlihat menunjuk ke arah dalam sumur. Aku mencoba melihat ke sana, dan aku berharap aku buta. Di dalam sumur itu bukan air, tapi langit malam yang lain. Langit itu lebih gelap, lebih dalam, dan di tengahnya aku melihat Bapak. Ia berdiri sambil tersenyum, dengan keris tertancap di dadanya. Sini Ra, aku udah utuh. Aku jatuh terduduk. Mbah Sastro muncul dari kegelapan. Terlihat tubuhnya penuh dengan rajah kapur. Darah mengalir dari hidungnya. Wira, katanya terengah. Desa ini sudah masuk ambang suwung. Apa itu? Tempat di mana alam halus dan kasar tumpang tindih. Kalau dibiarkan sampai subuh, Desa Kalisodo hilang. Aku tertawa histeris. Terus aku harus apa? Mbah Sastro menatap keris itu di tanganku. Rogo Sukmo harus dikembalikan ke asalnya. Di mana? Di tempat ia dibuat. Aku tahu jawabannya. Bahkan sebelum Mbah Sastro mengucapkannya. Di alas. Kami berjalan ke arah hutan jati. Nggak ada jalan, nggak ada arah, hanya bau darah dan kemenyan. Makhluk-makhluk berdiri di antara pepohonan. Mereka nggak menyerang dan juga nggak menghalangi. Tapi mereka malah menghormat, seolah aku bukan manusia lagi. Di tengah alas ada padepokan tua. Padepokan itu runtuh, tapi terlihat hidup. Aku melihat empu tua duduk di dalamnya, atau sesuatu yang tersisa darinya. Tubuhnya kering, seperti mumi. Matanya menyala. Kau terlambat, katanya. Keris itu sudah memilih rumah. Aku berlutut. Aku tidak mau. Empu itu tertawa. Tuan rumah tidak pernah ditanya. Mbah Sastro melangkah maju. Masih ada satu cara, katanya. Pati Sukmo. Lalu empu menoleh. Penghancuran wadah dengan kesadaran penuh. Aku menatap Mbah Sastro. Apa artinya, Mbah? Kamu harus menusukkan keris itu ke dalam dirimu sendiri. Lalu seketika sunyi.
Bahkan hutan seakan berhenti bernafas. Aku mencoba menggenggam keris tersebut. Rasanya hangat dan akrab, seperti menggenggam tangan sendiri. Suara itu berbisik, "Kalau kau mati, mereka semua ikut mati." Aku melihat bayangan desa. Rumah-rumahnya mulai transparan. Orang-orang seperti asap. Ibu terlihat berdiri di kejauhan. Ia menatapku dengan sadar, lalu menangis. Aku mencoba mengangkat keris. Tanganku gemetar. "Maaf," bisikku. Dan aku menusukkan keris tersebut ke dadaku. Tapi aku gak mati. Aku malah jatuh ke dalam, ke tempat yang gak ada bentuknya, gak ada waktu. Di sana, aku melihat mereka semua. Sukma-sukma yang terikat. Mereka menangis, menjerit. Bapak ada di antara mereka. Ia menatapku, lalu menggeleng. "Bukan ini jalannya." Lalu Rogo Sukmo tertawa. "Tubuhmu kuat, aku akan tinggal." Dan saat aku membuka mata, aku masih berdiri. Keris menancap di dadaku. Tapi gak berdarah, melainkan sebaliknya. Rajah menyebar dari luka itu. Empu lalu menjerit, "Wadah sempurna." Mbah Sastro jatuh berlutut. "Ini lebih buruk dari kematian." Langit alas kini retak. Dan aku sadar, aku bukan lagi pilihan terakhir. Tapi aku adalah pintu. Aku gak lagi merasakan sakit. Itu hal pertama yang kusadari. Keris Rogo Sukmo masih menancap di dadaku. Tapi rasanya seperti bagian tubuh yang selalu ada sejak lahir. Darah gak mengalir dari tubuhku. Yang keluar justru asap hitam tipis. Beraromakan tanah basah dan kemenyan tua. Empu itu terlihat menangis. Tangisannya kering, tanpa air mata. "Kesempurnaan," katanya gemetar. "Wadah yang sadar dan rela." Aku mencoba menoleh ke Mbah Sastro. Tubuhnya sudah renta, lebih tua dari usia seharusnya. "Kalau aku pintunya," tanyaku pelan, "apa yang ada di baliknya?" Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah desa. Atau bisa dibilang bekas desa. Kini desa Kalisodong gak lagi utuh. Sebagian rumah masih berdiri. Sebagian lagi hanya seperti bayangan. Orang-orang yang bergerak setengah transparan. Ada yang hidup, ada juga yang sudah tidak sepenuhnya di sini. "Alam halus dan alam kasar," kata Mbah Sastro akhirnya. "Sekarang bertemu lewat kamu." Aku tertawa kecil. Aku harus mati. Lalu empu menggeleng. "Kalau kamu mati, pintu itu gak akan terbuka selamanya." Aku terdiam. Aku mencoba melihat ibu. Ia berdiri di depan rumah. Tubuhnya masih terlihat utuh. Kini matanya bertemu dengan mataku. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, ibu tersenyum ke arahku sebagai manusia. "Ra, pulang," katanya. Satu kata itu lebih berat dari keris di dadaku. Aku mencoba melangkah mendekat. Setiap langkah membuat tanah di belakangku retak. Seolah dua dunia saling tarik-menarik. Rogo Sukmo berbisik, "Kau bisa jadi penjaga. Kau bisa jadi raja. Gak ada lagi rasa sakit." Aku mencoba menutup mata. Untuk sesaat, aku membayangkan hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa kehilangan. Lalu aku teringat suara bapak. Bukan yang memanggil dari sumur, tapi yang asli. Yang dulu mengajariku menanam padi, mengikat kerbau, sambil bilang, "Hidup itu bukan soal kuat, tapi soal tahu kapan harus selesai." Aku mencoba menggenggam gagang keris itu. Dan untuk pertama kalinya, aku yang berbicara. "Rogo Sukmo," kataku pelan, "kamu kenyang." Lalu hutan bergetar. Langit terbelah.
Makhluk-makhluk dari alam halus menoleh secara bersamaan. Tidak, aku baru mulai. Aku tersenyum. Bukan kamu yang menentukan. Aku mencabut keris itu. Bukan dari dadaku, tapi dari bayanganku sendiri. Kini terdengar sebuah jeritan. Jeritan yang memecah dua alam. Terlihat bayanganku runtuh. Menjadi lumpur yang hitam. Keris itu menjerit. Melengking seperti besi dipatahkan. Aku mencoba menancapkannya ke tanah. Tepat di perempatan desa. Raja terlihat menyalah. Angin kini berputar dengan hebat. Sukma-sukma berhamburan keluar. Menangis. Lalu menghilang satu persatu. Bapak menatapku. Ia tersenyum. Lalu pergi. Kini desa Kalisodo menghilang saat fajar. Bukan hancur, bukan juga musnah. Tapi seperti gak pernah ada. Peta kini berubah. Catatan penduduk kosong. Hanya ada satu rumah yang tersisa. Rumah joglo tua. Tanpa desa. Dan aku masih hidup. Sekarang aku tinggal sendiri. Orang-orang yang lewat gak pernah berhenti. Mereka gak melihat rumah ini. Juga gak melihatku. Kadang saat malam tertentu, seperti Jumat Kliwon, aku mendengar langkah di perempatan. Dan suara logam ditarik perlahan. Aku selalu bangun, memastikan keris itu masih tertanam dan masih diam. Karena aku tahu satu hal yang gak tertulis dimanapun. Ilmu kebatinan Jawa gak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu wadah yang baru. Dan kalau suatu hari kamu lewat jalan yang gak ada di peta, kamu melihat satu rumah sendirian di tengah sawah, jangan pernah berhenti. Jangan pernah mengetuk. Karena kalau aku membuka pintu, itu berarti Rogo Sukmo mulai lapar lagi.